Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika profesi. Sebelumnya, saya atas nama Lili Juniarti dengan NIM J1B021038 dari kelas TEP 2. Pembahasan yang saya akan bahas diantaranya adalah apa itu profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang kedua, 10 wadah profesi di berbagai bidang dan 5 kode etik. Yang ketiga, hubungan antara PI dan IAEE. Dan yang terakhir adalah pernyataan etika profesi, saya akan melakukan dan saya tidak akan melakukan. Yang pertama adalah profesi. Profesi adalah sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Yang kedua adalah profesional. Profesional adalah seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam suatu bidang yang telah diakui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah bagaimana seseorang karyawan atau pekerja bisa menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun luar lingkup kerja. Bagaimana seseorang karyawan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas. Selanjutnya adalah kriteria profesi. Kriteria profesi diantaranya, pertama, harus dijalankan dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Kedua, harus menganggap profesi yang dijalankan sebagai pekerjaan untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan kompeten. Yang keempat, profesi yang dijalankan harus mempunyai orang atau kelompok orang yang memang membutuhkan layanan tersebut. Yang terakhir adalah harus memiliki keahlian di bidangnya yang diperoleh melalui pembelajaran dan pelatihan yang serius. Yang kedua adalah kriteria profesional. Yang pertama, mempunyai otonomi di dalam melaksanakan pekerjaan yang diemban. Yang kedua, mengucapkan janji bahwa akan memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan secara publik. Yang ketiga adalah melakukan pekerjaan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seseorang atau kelompok harus mendapatkan izin dari negara. Yang terakhir, memiliki keahlian dan kepandaian dalam bidang permasalahan yang diberikan kepada yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya. Perbedaan profesi dengan profesionalisme. Profesi yang pertama mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dan dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Dan yang terakhir, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang khusus. Yang kedua, profesionalisme. Yang pertama, orang yang tahu akan keterampilannya, selanjutnya meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya, dan hidup dari situ, dan yang terakhir, bangga akan pekerjaannya. 10 wadah profesi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang dokter, bidang insinyur perangkat lunak, bidang pendidikan guru, bidang akuntan, bidang teknis listrik, bidang arsitek, bidang pengacara, bidang insinyur sipil, bidang desain grafis, dan yang terakhir, bidang hukum. Kode etik dari 5 bidang tersebut. Yang pertama, bidang arsitek. Arsitek harus menjunjung tinggi integritas dan kreatibilitas dalam semua aspek pekerjaan mereka. Selanjutnya, mereka tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek yang dapat merugikan kepentingan klien atau masyarakat. Yang kedua, bidang desain grafis. Bidang desain grafis harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan berlaku terkait hak cipta, merek dagang, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan praktek desain. Yang ketiga, bidang akuntan. Mereka tidak boleh terlibat dalam tindakan atau praktik yang dapat merusak reputasi profesi atau mengurangi kepercayaan masyarakat. Yang keempat, bidang pengacara. Pengacara harus menjaga kepercayaan dan integritas dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka harus berkomunikasi dengan klien, pengadilan, dan pihak terkait lainnya dengan jujur dan terbuka. Yang terakhir, bidang insinyur sipil. Insinyur sipil harus memberikan prioritas utama pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek rekayasa. Hubungan antara PII dan IAEE. Hubungan antara PII atau Persatuan Insinyur Indonesia dan IAEE atau Indonesian Accreditation Board of Engineering Education. IAEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari Lembaga Persatuan Insinyur Indonesia untuk menumbuh kembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan komputing.
IAEE bertanggung jawab terhadap akreditasi program-program studi yang memberikan gelar sarjana akademik di bidang teknik dan komputing. Selanjutnya saya akan melakukan. Yang pertama, saya akan melakukan mengutamakan keberlanjutan lingkungan dalam setiap keputusan dan tindakan teknis pertanian yang saya ambil. Yang kedua, saya akan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi pertanian. Yang ketiga, saya akan memastikan bahwa setiap tindakan teknis pertanian yang saya lakukan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Yang keempat, saya akan berkomitmen untuk mengembangkan solusi pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Yang kelima, saya akan menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan saya, termasuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak lain. Yang keenam, saya akan berkomunikasi dengan jelas dan transparan dengan semua pihak terkait, termasuk pelanggaran mitra kerja dan rekan kerja. Yang ketujuh, saya akan menghormati hak kekayaan intelektual dan mengikuti prinsip-prinsip kepatuhan hukum terkait peran dan hak cipta. Yang kedelapan, saya akan mendukung pemberdayaan masyarakat setempat dan berusaha untuk memberikan dampak positif bagi komunitas di sekitar area pertanian saya. Yang kesembilan, saya akan berperan aktif dalam mempromosikan inovasi dan penelitian di bidang teknik pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang terakhir, saya akan menjaga etika profesional dengan tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau praktik-praktik bisnis yang tidak etis. Yang selanjutnya adalah saya tidak akan melakukan. Yang pertama, saya tidak akan mengabaikan atau mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi keuntungan pribadi atau korporat. Yang kedua, saya tidak akan memanipulasi data atau informasi untuk mendukung keputusan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Yang ketiga, saya tidak akan mengambil risiko keselamatan yang tidak perlu atau mengabaikan protokol keselamatan dalam pekerjaan teknis pertanian. Yang keempat, saya tidak akan menyalahgunakan posisi atau wewenang saya untuk keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu. Yang kelima, saya tidak akan terlibat dalam plagiarisme atau pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam pekerjaan atau penelitian saya. Yang keenam, saya tidak akan menyembunyikan informasi yang penting atau merugikan kepentingan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Yang ketujuh, saya tidak akan terlibat dalam praktik-praktik monopoli atau persaingan tidak sehat di dalam industri pertanian. Yang kedelapan, saya tidak akan mendukung atau terlibat dalam praktik diskriminatif berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor-faktor lainnya. Yang kesembilan, saya tidak akan menyalahgunakan dana atau sumber daya untuk tujuan pribadi atau tidak sah. Yang terakhir, saya tidak akan terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang merugikan atau merugikan reputasi profesi teknik pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.